Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Para pemirsa dimanapun kita berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, di mana kita sampai kepada hadis Nabi SAW an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kalimah yang disampaikan kepadanya lewat Maryam dan ruh Nabi Malaikat Jibril daripadanya, serta meyakini bahwa surga itu hak, benar, neraka itu hak, benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ke dalam jannah, apapun amal yang dia lakukan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu saudara sekalian, ini adalah hadis yang agung dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Dan Nabi mendoakan semua yang ikut dalam perang Badar, Allah akan mengampunkan mereka. Dan beliau ini wafat sekitar umur 72 tahun setelah perjuangan baik dalam jihad maupun dalam dakwah, sehingga kemudian beliau menjadi kader Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan peristiwa penting, bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak menyekutukannya. Poin ini adalah penting untuk menjadi keimanan seorang mukmin. Seorang belum dikatakan beriman sampai dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikhwan barakallahu, makanya keutuhan tauhid inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, mereka, kecuali mereka yang menyatakan, menyaksikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengerti, memahami maknanya. Makanya di dalam surat Muhammad ayat ke-11 Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, berilmulah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintakan ampunan kepada Allah terhadap dosamu dan dosa kaum beriman dan wanita lelaki ataupun perempuan, dan Allah tahu apa yang terjadi dengan perjalanan hidupmu, dan Allah akan tahu juga apa yang terjadi akan perjalanan akhiratmu. Ikhwan wa akhwat, karena itu pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang tauhid merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh orang beriman. Sehingga Allah katakan fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dalam surat Yunus ayat 32 Allah katakan, dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran itu. Maka siapa yang tidak di atas kebenaran itu, sungguh orang itu berada di atas kesesatan, kemana kalian akan menuju. Karena itu kebenaran yang datang dari Allah, inilah yang harus kita pegang. Al-haqqu min rabbika
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu dan jangan kamu jadi orang yang ragu. Karena itu barakallahu Allah Rasulullah SAW sejak awal beliau berdakwah menyampaikan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan sukses. Sehingga karena itu sikap kita di dalam meyakini la ilaha illallah itu telah diajarkan oleh Allah lewat para nabinya. Wa ma ba'athna wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulun an i'budullaha wajtanibut taghut. Bagaimana dalam surat Nahl 36 Allah katakan setiap rasul yang kami utus kepada umatnya agar mereka menyerukan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sembahlah hanya kepada Allah dan tinggalkan sembahan kepada lainnya seperti taghut itu. Begitu pula Allah menyampaikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dalam surat Al-Anbiya 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul yang kami utus sebelum wahai Muhammad SAW kecuali aku wahyukan kepada mereka supaya mereka mengajak kepada umatnya jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ya, dan itu adalah merupakan ketetapan seluruh para nabi dan rasul. Sehingga supaya kita semua hanya beribadah kepada Allah. Karena itulah kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepada kamu ya Allah kami meminta pertolongan dalam semua urusan kami. Karena itu untuk memahami makna la ilaha illallah, pahami dengan utuh, jangan sepotong-sepotong. Ya, al-imanu qaulun wa amalun. Kalau kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka harus diyakini oleh kalbu, diucapkan oleh lisan, dan dibenarkan oleh perbuatan. Begitu kata Hasan al-Basri rahimahullah. Ya, ungkapan keyakinan sampai kepada perbuatan harus sesuai dengan tauhid ini. Jangan bergeser. Seperti kelompok Murji'ah, kelompok yang menyimpang. Mereka mengatakan yang penting kita beriman meskipun enggak sholat, meskipun bermaksiat, ini orang tidak benar. Karena dia melanggar syariat Allah. Begitu pula kelompok Khawarij yang berlebihan. Sehingga orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilallah, karena dia telah berbuat dosa, mungkin dia berzina, mungkin dia menipu, mungkin dia berbohong, langsung dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ini pun berlebihan. Yang ini kendor, kelompok Murji'ah, yang ini ekstrim, kelompok Khawarij. Kita ahli sunnah wal jamaah berusaha untuk memahami secara benar makna la ilaha illallah, sehingga kemudian kita yakini dengan kalbu kita, dan kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan kita untuk senantiasa komitmen, konsisten di atas ketetapan tauhid la ilaha illallah. Karena itu barakallahu ada 7 syarat yang para ulama sampaikan agar tauhid kita menjadi kuat sehingga tidak bergeser dengan rayuan, godaan, ajaran-ajaran lain atau isma-isma lain. Yang pertama harus berilmu tentang la ilaha illallah. Sehingga Allah katakan fa'lam annahu la ilallah. Berilmulah kamu tentang la ilallah supaya kita betul-betul menjaga keutuhan makna la ilallah di dalam diri kita, dan itu penjelasannya panjang sekali. Ya, makanya pemahaman kita tentang Allah itu harus dalam, tentang ma'rifat Allah harus dalam. Baik itu terkait dengan tauhid, kita mensucikan Allah, juga begitu pula terkait dengan syariat Allah yang diturunkan kepada kita untuk kita pahami secara benar. Nah, yang kedua adalah al-yaqin. Ya, al-munafi lisyak, harus yakin kita. Dengan pengetahuan itu akan mendorong kita untuk mencapai keyakinan. Ya, ilmul yaqin, ainul yaqin sampai haqqul yaqin. Keyakinan kita tidak boleh tergeser. Ya, bahwa kemudian kita yakin kepada Allah, kita yakin pertolongan Allah, kita yakin kebenaran yang Allah turunkan kepada kita dalam bentuk al-Islam ini. Ya, sehingga karenanya keyakinan inilah yang harus kita bawa sampai kita menghadap Allah SWT. Dalilnya panjang sekali. Saya karena waktu terbatas tidak akan menyebutkan dalilnya. Sekarang ini akan secara ringkas saja supaya kita paham, kita tangkap. Insya Allah kesempatan lain kita terangkan lebih rinci. Ini al-qabul, al-yaqin yang kedua. Ketiga al-qabul, yang menerima ketetapan Allah. Baik ketetapan Allah yang bersifat syar'i ataupun ketetapan Allah yang bersifat kauni. Semua ketetapan Allah kita harus terima
sehingga kita yakini itu adalah yang terbaik. Itulah yang menjadi ketetapan Allah, baik qada maupun qadar. Makanya orang beriman itu beriman kepada qada dan qadar, baik pun maupun buruknya. Ikhwan fillah, makanya jangan sombong. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, kalau mereka tersesat karena mereka menolak ketetapan Allah, innahum idza qillahum la ilaha illallah yastakbirun, karena mereka ketika diajak untuk beriman kepada Allah, menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka menjadi orang yang sombong. Kemudian yang keempat ada al-inqiyad, tunduk patuh. Bagaimana kita orang beriman ini sami'na wa ata'na terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Innama qal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, taatilah Allah dan Rasulnya dengan totalitas, sami'na wa ata'na. Namanya yang qiyad, ini yang keempat. Yang kelima, kita harus jujur dengan keyakinan dan ucapan serta perbuatan kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran inilah yang akan menghantarkan kita kepada surga, sebagaimana kata Nabi di riwayat Bukhari, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yaktaba indallahi siddiqa." Kata Nabi, kalian harus jujur karena kejujuran akan membuka pintu kebaikan dan pintu kebaikan akan membuka pintu surga. Dan seorang apabila terbiasa dengan jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Karena itu, jujurlah di dalam ucapan, keyakinan, dan perbuatan kita terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, harus dengan dasar cinta. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah, cintailah ajaran Allah, dan laksanakan dengan sepenuh hati. Dengan rasa cinta, semua menjadi ringan. Karena cinta itulah keindahan dalam hidup ini. Tetapi cinta yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu yang keenam. Yang ketujuh, ikhlas di dalam hidup semuanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakan salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Jadikan hidup ini hanya untuk Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan hidup. Barakallahu fikum. Inilah yang disampaikan Nabi SAW terhadap keyakinan bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekaligus jangan syirik sedikit pun. Sudah kita terangkan berbagai macam penjelasan tentang makna syirik yang begitu membahayakan dalam hidup kita, karena itu tidak akan terambunkan dosanya oleh Allah SWT. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, yakini Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai dikultuskan, jangan sampai dituhankan. Ya, Nabi Muhammad tidak mau seperti itu. Ya, ketika Nabi mengatakan la tatruni kama atatna Nasara ibn Isa ibn Maryam, innama ana abdullahi wa rasul. Jangan kalian menganggap suci aku, dengan kalian memuji aku melebihi porsinya seperti orang-orang Nasara telah menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kita posisikan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai Tuhan, karena memang beliau utusan Allah Ta'ala. Kemudian Isa bin Maryam, anak Maryam ini juga sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan sekalian, manusia ada 4 jenisnya. Manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, itulah Adam. Manusia yang diciptakan dengan bapak tanpa ibu, itulah Hawa. Dan yang ketiga, manusia diciptakan dengan ibu tanpa bapak, itulah Isa bin Maryam. Dan kita semua lahir dengan bapak dan ibu, dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Dan Allah telah menetapkan kun fayakun dengan lahirnya Nabi Isa, yang dilahirkan oleh ibunya Bunda Maryam tanpa seorang bapak. Itu merupakan kebesaran Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini ditegaskan oleh Allah SWT. Kemudian yakini kebenaran terhadap surga sedang menanti kita di sana. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Orang-orang di surga itu mereka sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Ya. Lahum fi azwajum mutahharatun hum fiha khalidun. Mereka di sana bersama dengan pasangannya bersenang-senang dan mereka kekal dalamnya. Karena itu barakallahu surga itu benar adanya, wan nar haq, neraka pun benar adanya. Ya, wattaqun nar ladzi uiddat lil kafirin. Perhatikan kamu, hindari neraka yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik, maka kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan kita dari neraka. Maka dengan keyakinan itu, yakinan kepada Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, keyakinan kepada Muhammad SAW sebagai utusan Allah, keyakinan bahwa Nabi Isa AS utusan Allah. Dan ini bedanya kita dengan orang lain. Kita meyakini semua para Nabi itu utusan Allah, sementara mereka meyakini Nabi-Nabi mereka, tapi tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Jadi keyakinan kita lebih sempurna dari mereka. Karena itu
Kemudian kita yakini semua itu surga yang benar itu telah ditetapkan oleh Allah, neraka pun telah ditetapkan oleh Allah, dan kita yakini semua itu sehingga kemudian kita berhati-hati supaya akhirat kita selamat. Maka siapa meyakinan itu, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, adkhalallahu al-jannata ala makana minal amal, Allah akan masukkan surga orang itu apapun amalnya, karena semua akan ditangani oleh Allah SWT dengan kemuliaan dan kerahmatannya. Semoga kita semuanya menjadi bagian daripada calon penduduk surga itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Sallallahu Muhammad alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.